Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis seni pertunjukan Melayu. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis seni pertunjukan Melayu. Jenis-jenis seni pertunjukan Melayu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu seni drama, yaitu Randai Kuantan. Randai Kuantan adalah teater rakyat yang berkembang di rantau Kuantan. Kesenian ini memadukan unsur cerita, dialog, nyanyian, musik, dan tarian. Pertunjukan Randai disajikan di laman Randai yang berada di halaman rumah atau tanah lapang. Pemain Randai semuanya harus laki-laki, sedangkan untuk peran wanita dilakonkan oleh laki-laki yang memakai pakaian wanita yang disebut sebagai bujanggadi. Alat musik yang digunakan berupa piul atau biola, 3 gendang, kerincing, serta fluid untuk mengatur gerakan Randai. Jumlah pemain berkisar antara 15 sampai 25 orang termasuk pelakon dan musik. Pemimpin kelompok disebut sebagai induk Randai dan anak buahnya disebut sebagai anak Randai. Randai mempunyai struktur persembahan yang terbagi dalam 5 bagian, yakni perarakan masuk, persembahan atau prolog, lakon, nyanyian dan musik, dan ditutup dengan perarakan keluar. Prolog dalam Randai berbentuk tarian dan nyanyian yang berfungsi sebagai pengantar dari jalan cerita. Nah, yang kedua yaitu bangsawan. Cerita-cerita dalam bangsawan sering mengangkat kisah tentang lingkungan istana. Para pemain berlakon di atas panggung yang dilengkapi layar berlapis. Layar-layar yang digunakan dihiasi dengan gambar istana, taman, hutan, dan saujana alam. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan situasi sebuah kisah terjadi. Misalnya, jika suatu peristiwa terjadi di istana, maka layar ditampilkan berupa gambar istana. Penyajian bangsawan umumnya dilakukan pada malam hari dalam upacara-upacara daur hidup, hari besar agama Islam, dan peringatan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu ranggung. Pertunjukan ranggung merupakan kemahiran dalam memerankan tokoh atau watak yang dipilih secara gaib oleh pimpinan ranggung. Para pemain terdiri dari mudim atau dukun, pelakon, tukang jaga, serta para pemain musik rebana dan gong. Kemahiran pemain ranggung tidak melalui proses pembelajaran, namun melalui kemahiran mudim. Sebelum ranggung dimainkan, mudim mengasapi pelakon dengan kemenyan sambil membaca mantra. Jika mantra berhasil, pelakon akan kemasukan roh halus sehingga akan berubah menjadi tokoh yang dimaksudkan. Pada saat pelakon kemasukan salah satu karakter, maka akan menirukan gerak dari tokoh tersebut. Misalnya, jika berperan sebagai burung elang, maka akan menirukan gerak burung elang. Selanjutnya, seni tari. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa bentuk tari zapin yang berkembang di Riau, yaitu yang pertama zapin siak. Penamaan zapin berasal dari bahasa Arab, yaitu al-zapin, yang mana berarti gerakan kaki. Sehingga tari zapin dapat dipahami sebagai tarian yang banyak mengandung atau menitik beratkan pada gerakan kaki sebagai media ungkap tari.
Namun, gerakan pada tangan atau lengan juga tidak kalah penting. Tangan dan lengan bertindak sebagai penyeimbang tari dan mempunyai bentuk gerakan tersendiri. Secara garis besar, gerakan tari Zapin Siak dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu salam penghormatan, langkah buka, langkah tari, tahtim, langkah tari, dan tahto penutup atau sembah penutup. Setiap ragam gerak sebagian besar bersumber dari kebesaran Tuhan atau alam raya dan mengandung makna-makna tersendiri. Misalnya, gerak duduk bersimpuh bertegak lutut memberi makna persiapan untuk menghadapi masa depan. Seni tari yang kedua yaitu Zapin Meskom Bengkalis. Zapin Meskom adalah genre Zapin yang berkembang di kampung Meskom Bengkalis. Seperti bentuk tari Zapin pada umumnya, Zapin Meskom juga dominan pada gerak kaki, sehingga gerak pada tangan dan kepala hanya sebagai penyeimbang dari kelincahan gerak kaki. Ragam gerak yang umum digunakan adalah jalan pantas, tukar kaki atau gelombang pasang, siku keluar, anak ayam patah, belah mumbang, dan pusing sekerat. Saat ini Zapin Meskom dikembangkan oleh beberapa sanggar Zapin di Riau. Selanjutnya yang ketiga yaitu Zapin Indragiri Hilir. Zapin yang berkembang di Indragiri Hilir dikenal dengan Zapin Sisit. Zapin Sisit mempunyai dasar ragam tidak hanya dominan pada gerakan kaki, tetapi juga gerakan lengan, tangan, dan bahu. Pada gerakan siku keluang dan gerakan tungkai, lengan lebih diangkat dalam membuat putaran gerakan. Setidaknya terdapat 5 ragam pada Zapin Sisit, yaitu yang pertama, sisit atau lengan agak diangkat dan gerakan naik turun pada bahu. Yang kedua, sisit yang bermakna gerakan kedua lengan. Yang ketiga, tingkawan, yaitu putaran kedua lengan di sekitar pinggul. Yang ketiga, kuda gipang, seperti gerakan kuda kepang. Dan yang kelima, yaitu siku keluang, seperti gerakan mengangkat lengan lebih ke atas. Nah, demikianlah penjelasan mengenai materi kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.